Baik, Bapak Ibu, termasuk ke dalam pemberitaan firman. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak yang kudus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami tahu semua rencanamu adalah baik bagi kami. Kan tetapi kadang kami menginginkan apa yang kami inginkan tidak sejalan dengan rencanamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk mengetahui juga rencanamu bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kau urapi hamba-Mu dan kiranya ia keperbahari hati dan pikirannya hanya untuk memberitakan firman-Mu saja. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman. Biarlah juga Engkau yang urapi. Biarlah mereka duduk dengan tenang, diam, mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati dan pikirannya agar firman-Mu dapat memperbarui iman mereka Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita masih dalam tema Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berasal dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kita tahu kita dalam suatu realitas di mana seringkali kita begitu sibuk melayani hingga kelelahan dan tanpa sadar mulai kehilangan visi kita. Suatu riset yang dilakukan oleh Barna pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 41% pendeta serius untuk berpikir mundur dari pelayanannya. Mereka berpikir bahkan 2/3 pendeta menyebut tahun 2020 pada saat itu memang awal dari pandemi COVID adalah tahun yang tersulit dalam pengalaman. Tekanan pandemi, perubahan cara ibadah hingga berkurangnya jemaat membuat banyak hamba Tuhan merasa kecil hati. Dan data ini juga menunjukkan pendeta muda yang di bawah 40 tahun lebih rentan untuk putus asa. Hampir 46% pendeta di bawah 40 tahun berpikir untuk mundur. Sedangkan pendeta yang di atas 45-34%. Angka-angka ini adalah angka yang real dan nyata mengingatkan kita betapa beratnya media pelayanan akhir-akhir ini. Ini bukan sekedar angka statistik. Mungkin kita sendiri pernah merasakan seperti Nabi Elia yang kehabisan semangat setelah kemenangan besar di Gunung Karmel. Elia justru ketakutan dan lelah lalu lari ke padang gurun. Elia merasa pelayanannya gagal dan masa depannya suram. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak meninggalkan Elia. Dalam keputusasaan, ia mengirim malaikat dengan roti dan air, memberi Elia kekuatan baru, lalu berbicara dengan lembut, memberi Elia visi yang baru. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita, tapi dia juga memproses dan memperbaharui kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 43, 18 dan 19 menegaskan janji Tuhan tersebut. Dia berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman perbakaran. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Pesan ini diberikan Allah kepada umat Israel yang terbuang dari Babel. Mereka lelah kehilangan harapan, merasa masa jayanya di masa lalu. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, sudah habis. Namun Allah berkata, aku akan melakukan perkara baru. Inilah janji Tuhan yang juga relevan bagi kita, para hamba-hamba Tuhan. Dari ayat ini, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 kebenaran. Yang pertama adalah Tuhan tidak mengikat kita pada masa lalu.
Yang kedua, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, Tuhan memimpin kita menuju masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata, pertama untuk kita, Tuhan tidak mengikat kita pada masa lalu. Firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Allah dengan tegas melarang umatnya terpaku pada masa lampau. Mengapa? Karena Tuhan tahu masa lalu bisa menjadi belenggu. Dalam pelayanan masa lalu kita mungkin berisi keberhasilan dan gilang gemilang, ataupun juga bisa juga memberikan hal yang menyakitkan dengan kegagalan-kegagalan yang telah kita lakukan. Ada dari kita yang pernah mengalami kebangunan rohani yang besar, mungkin hingga kita tergoda melayani dengan nostalgia, terus membandingkan dengan keadaan sekarang, zaman keemasan yang dahulu. Sebaliknya ada juga yang menyimpan luka dan trauma, mungkin pernah dikritik tajam, dihianati rekan pelayanan, atau melihat program pelayanan gagal total. Semua itu mudah meninggalkan bekas mendalam. Namun perhatikan bahwa Tuhan berfirman, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya Tuhan tidak mau kita hidup terpaku, menoleh ke belakang terus-menerus. Tuhan tidak memanggil hamba-hambanya untuk menjadi tawanan masa lalu. Ya kita perlu belajar dari pengalaman kemarin betul, baik keberhasilan ataupun kegagalan. Tapi kita tidak boleh terikat olehnya. Seperti ya, seperti pengemudi mobil yang sering kita dengar perumpamaannya, memiliki kaca spion yang kecil tapi memiliki kaca depan yang besar. Kita memang perlu melirik spion sesekali untuk belajar dari belakang. Tapi kalau kita terlalu fokus melihat spion, kita bisa celaka di jalan. Demikian pula dalam pelayanan. Jika kita terus-menerus menoleh ke masa lalu, entah itu masa jaya kita yang membuat kita lengah, atau masa kelam yang membuat kita trauma, kita tidak dapat melihat visi Tuhan yang ada di depan. Mari kita ingat Rasul Paulus. Ia punya banyak alasan untuk terjebak pada masa lalu. Pada masa itu ia menganiaya jemaat, kemudian ia juga mengalami sukses besar dalam pekabaran Injil. Tapi dia berkata dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus memilih melupakan yang di belakang, baik itu dosa-dosa yang dia lakukan dan kegagalannya, maupun juga prestasi dalam pelayanannya, supaya ia dapat fokus pada panggilan Tuhan yang di masa depan. Ini bukan berarti kita menghapus ingatan, tapi kita tidak terbelenggu olehnya. Tuhan ingin kita move on dari kemarin, sebab dia masih punya rencana hari ini dan esok. Hal ini juga berarti Tuhan telah mengampuni dan menebus masa lalu kita. Yesaya 43 ayat 25 berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jika Tuhan sendiri tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita yang lalu, mengapa kita juga terus hidup dalam trauma masa lalu dan mengingat-ingat kesalahan yang kita lakukan? Demikian pula jika kita kemarin ada keberhasilan kita dan bersyukur, tapi jangan sampai terjebak nostalgia berlebihan. Seakan-akan Tuhan tidak bisa melakukan hal yang lebih besar di masa depan. Setiap hari adalah anugerah baru. Ratapan 3 ayat 22 ayat sampai 23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Jadi Tuhan menyuruh kita melepaskan beban masa lalu agar kita siap menyambut pembaruannya. Artinya janganlah kita melayani dengan beban nostalgia atau trauma lama. Jika ada kepahitan atau kecewa masa lalu, bawalah itu di dalam doa dan pemulihan. Ingat, masa lalu adalah pembelajaran, bukan penjara. Kita dipanggil Tuhan untuk bergerak maju. Mintalah Tuhan menyembuhkan luka lama dan memberikan hati kita di proses untuk hal-hal yang baru. Dalam setiap pelayanan, mari kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan pada hari ini? Daripada terus berkata, dulu aku pernah begini, dulu aku pernah begitu.
Tuhan melanjutkan janjinya, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini adalah hal yang luar biasa. Allah tidak hanya menyuruh melupakan yang lama, tapi ia memberikan visi baru. Dia berjanji sedang mengerjakan sesuatu yang baru saat ini, bahkan sebelum kita menyadarinya. Bagi Israel, di pembuangan Babel, sesuatu yang baru itu mengandung harapan, pembebasan, dan pemulihan. Mungkin cara yang tak terpikir sebelumnya. Seperti kelak Tuhan membangkitkan Kores, Raja Persia itu, untuk memulangkan mereka. Bagi kita, para pelayan Tuhan masa kini, apa artinya? Ini berarti pelayanan kita tidak stagnan. Tuhan selalu bergerak dan berkarya, sering di balik layar, meski awalnya tak kasat mata. Perhatikan kalimatnya yang sekarang sudah tumbuh. Ibarat benih yang baru mulai bertunas di bawah tanah, kita belum lihat pucuknya muncul ke permukaan. Tetapi proses pertumbuhan itu sedang berlangsung. Ada ilustrasi sederhana. Ketika kita menanam benih di tanah yang gelap, selama berminggu-minggu, mungkin tampaknya tidak ada perubahan. Setiap hari dilihat tanahnya masihlah sama, ya, tidak ada yang terlihat tumbuh. Tetapi sungguhnya di dalam tanah yang gelap itu, benih sedang pecah mengeluarkan akar dan tunas kecil. Lalu pada saat waktu yang tepat muncullah tunas hijau muda menerobos tanah, bertumbuh menjadi tanaman yang subur. Demikianlah juga Bapak dan Ibu, karya Tuhan dalam pelayanan kita. Seringkali kita tidak melihat hasil yang instan. Doa-doa yang kita tabur bertahun-tahun, khotbah dan pengajaran yang kita berikan, kesetiaan dalam hal-hal kecil, mungkin semua itu seperti benih yang tersembunyi. Kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah adakah yang terjadi? Mengapa pelayanan terasa jalan di tempat? Namun percayalah, firman-Nya berkata, benih itu sekarang sedang tumbuh. Hanya mungkin kita belum mengetahuinya. Tuhan sedang bekerja di balik layar hati jemaat, di balik peristiwa-peristiwa hidup, mempersiapkan sesuatu yang baru. Kita bisa merasakan pada saat pandemi yang lalu, selama berbulan-bulan gereja-gereja di Indonesia terpaksa beribadah online. Awalnya semuanya ke belakang, terlambatan. Banyak hamba Tuhan yang mungkin pada saat itu gaptek ya, atau gagap teknologi, harus belajar Zoom, YouTube, ya, yang tadinya tidak pernah menjadi seorang YouTuber, kemudian menjadi YouTuber demi menggembalakan domba-domba dari jauh. Sekilas itu masa yang suram, gedung-gedung gereja kosong, pelayanan tatap muka berhenti, tapi Bapak dan Ibu mungkin juga bisa melihat dan merasakan justru di masa tanah gelap itu Tuhan menumbuhkan benih-benih baru. Banyak gereja melaporkan jemaat-jemaat yang baru yang justru mengenal Tuhan lewat ibadah online. Pelayanan digital mulai berkembang. Doa semalaman via streaming, seperti apa yang kita lakukan sekarang, ya diikuti ribuan orang. Bisa itu terjadi. Sebelum pandemi, Zoom tidak terkenal, ibadah pagi seperti saat ini tidak terjadi. Nah, ini adalah hasil apa yang terjadi karena yang kita pikir pada masa itu adalah masa-masa yang gelap. Anak-anak muda kreatif bangkit melayani lewat media sosial. Sekarang pasca pandemi, kita melihat tunas-tunas itu bermunculan. Gereja makin melek teknologi. Injil menjangkau pelosok yang dulunya sulit dijangkau. Tentu tidak semua inovasi berhasil mulus, namun jelas Tuhan tidak pernah berhenti berkarya, bahkan di tengah krisis sekalipun, dia merintis hal yang baru. Hal baru dari Tuhan bisa berarti metode baru, visi baru, atau kesempatan pelayanan yang berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu dipanggil Tuhan mulai pelayanan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Jangan takut karena belum ada contoh di masa lalu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia menciptakan jalan di tengah lalu. Bagi Musa di Israel, pada saat mereka keluar dari Mesir, sekarang dia berjanji membuat jalan di padang gurun. Artinya di tempat yang kelihatan mustahil dan kosong. Tuhan dapat menciptakan jalan keluar dan terobosan baru. Yesaya 42 ayat yang ke-9 bahkan menegaskan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul,
aku mengabarkannya kepadamu. Tuhan suka memberitahu kita visi tentang hal-hal baru sebelum itu terjadi, supaya kita memiliki harapan dan bersiap diri. Tinggal kita, apakah kita peka menangkap sinyal-sinyal tersebut. Mungkin di pelayanan Bapak dan Ibu ada tanda-tanda hal yang baru itu bertunas. Bisa jadi Tuhan menaruh beban yang fresh di hati Bapak dan Ibu. Misalnya beban merintis jawaban baru, menjangkau suku yang belum terjangkau, memulai pelayanan kesembuhan luka batin, atau memperlengkapi generasi digital. Mungkin awalnya bisa saja ragu, ya, berkata bahwa saya belum pernah melakukan ini. Gereja kami tidak pernah punya program begini. Tapi jika itu dari Tuhan, jangan padamkan. Sirami benih visi itu dengan doa. Percayalah di musimnya, Tuhan akan menumbuhkan dan menampakkan buahnya. Pelayanan kita mungkin berubah bentuk seiring zaman. Tapi Injil yang kita layani tetap sama kuasanya. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa anggur yang baru perlu kantong yang baru. Artinya pesan yang kekal kadang perlu cara-cara baru untuk disampaikan. Jadi mari jangan alergi terhadap perubahan. Jangan sampai kita menghalang sesuatu yang baru dari Tuhan. Hanya karena kita terlalu mencintai tradisi lama. Ada sesuatu yang pernah saya pelajari mengenai bambu di Tiongkok. Bambu ini unik. Setelah ditanam, tahun pertama hingga tahun keempat, nyaris tidak tampak pertumbuhan berarti di atas tanah. Ya. Hanya bisa mungkin tinggi beberapa sentimeter. Kalau orang yang tidak tahu, baru pertama kali menanamnya, mungkin rasanya putus asa melihatnya. Tetapi pada tahun kelima, tiba-tiba bambu itu tumbuh pesat, konon bisa mencapai puluhan meter dalam hanya beberapa minggu saja. Pertanyaannya, apakah bambu itu tidak tumbuh selama 4 tahun pertama? Sebenarnya di tahun-tahun awal bambu itu tadi sibuk menumbuhkan akar yang sangat panjang dan dalam ke tanah. Begitu akar itu siap dan nutrisi cukup, terjadilah percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, boleh jadi pelayanan kita juga seperti itu. Bertahun-tahun kita setia tanpa melihat banyak hasil. Jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang mengakar, kuatkan fondasi rohani terlebih dahulu. Memperdalam iman, mempersiapkan tim, memproses karakter kita sebelum lonjakan pertumbuhan terjadi. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru tepat pada waktunya. Tugas kita adalah setia dan peka. Percayalah bahwa pelayanan saudara ada di tangan Tuhan yang hidup dan dinamis. Jika merasa jenuh atau stagnan, datanglah kepada Tuhan dan minta Tuhan memperbarui visi. Tanyakan apa hal yang baru yang Bapak dan Ibu mau kerjakan melalui hidup dalam dan juga dalam pelayanan. Jangan menutup diri dengan berkata, kami selalu melakukan dengan cara lama. Mulailah peka terhadap kebutuhan zaman ini. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan jalan di padang gurun. Ketika Tuhan membuka arah baru, beralihlah melangkah dengan iman. Sekalipun hasilnya belum terlihat jelas, tetaplah setia karena benih itu sedang tumbuh. Galatia ayat 6, pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan pasti menumbuhkan benih firman dan pelayanan kita pada waktunya. Yang ketiga adalah Tuhan memimpin ke masa depan yang penuh harapan. Bagian akhir dari janji Tuhan di Yesaya 43 ayat 19 adalah, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan dua hal, jalan di tempat tandus dan sungai di tempat kering. Ini adalah metafora indah bahwa Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar dan kelegaan di situasi yang paling mustahil. Padang gurun melambangkan keadaan sulit, terisolasi, dan tanpa arah. Padang belantara atau padang pasir melambangkan kekeringan dan keputusasaan. Mungkin kita juga, di antara kita merasa pelayanan kita sedang ada di padang gurun, tidak terlihat masa depan, terjebak masalah bertubi-tubi, atau kering secara rohani. Tetapi Tuhan berkata, Dia sendiri yang akan membuat jalan di situ. Masa depan
Hamba Tuhan tidak ditentukan oleh gersangnya pada guru, melainkan oleh janji Tuhan yang menyediakan jalan. Ingat, Allah kita yang kita layani adalah Allah yang setia dari generasi ke generasi. Jika dia dulu memimpin umatnya keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan membawa mereka ke tanah perjanjian, dia juga sanggup memimpin kita melewati masa yang tersulit menuju tujuan indah yang sudah dia sediakan. Ayat yang terkenal yang sering kita dengar dan kita sering baca yaitu Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini meski ditujukan untuk Israel di pembuangan mencerminkan hati Tuhan bagi umatnya, termasuk para pelayannya. Tuhan menjanjikan masa depan dengan harapan bukan keputusasaan. Mungkin kita bertanya, seperti apa masa depan pelayanan di tengah dunia yang semakin sulit ini? Cuma semakin berkurang, moral masyarakat semakin merosot, tekanan ekonomi, ancaman radikalisme, dan lain sebagainya. Semua itu nyata, tapi jangan lupa, gereja itu bukan milik kita Bapak dan Ibu, tapi itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan Yesus sendiri. Dia yang punya masa depan gereja dan dia berkata, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Artinya sekelam apapun zaman Tuhan tetap berdaulat memimpin gereja sampai akhir. Masa depan ada di tangannya, bagian kita adalah taat dan berharap. Mari melihat contoh di Alkitab juga yang Tuhan pimpin ke masa depan penuh harapan. Simon Petrus. Petrus yang punya masa lalu kegagalan yang menyangkal 3 kali setelah kebangkitan. Petrus mungkin merasa masa depannya sebagai murid hancur sudah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yang memperbaharui Petrus di pantai Danau Galilea. Yesus mengulangi panggilan Petrus dengan penuh kasih. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dipulihkan, diisi ulang visinya, lalu di hari Pentakosta Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Itu hal yang sangat luar biasa. Masa depan Petrus justru jauh lebih besar pelayanan daripada masa lalunya. Semua karena Tuhan yang memimpin dan memperbaharui dia. Tak peduli seburuk apapun kemarin, di tangan Tuhan masa depan, kita selalu punya harapan. Demikian juga dengan Musa. Di usia 40, Musa mencoba melayani dengan kekuatan sendiri dan gagal. Lalu lari ke padang gurun Midian selama 40 tahun. Mungkin ia pikir masa depannya hanyalah jadi gembala domba biasa. Tapi di usia ke-80, Tuhan memanggilnya dari semak menyala. Musa mendapatkan visi baru untuk membebaskan bangsanya. Lihatlah bahkan di usia tua pun Tuhan masih sediakan tugas mulia. Dan ini mengingatkan kita pada Mazmur 92 ayat 15 yang berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Firman ini jaminan bahwa usia ataupun musim hidup bukan penghalang bagi Allah untuk memakai kita. Selama kita hidup berserah kepadanya, kita akan tetap berbuah bahkan di masa tua. Jadi, Bapak dan Ibu yang merasa sudah terlalu tua atau lanjut usia, merasa pelayanan masih sudah lewat, renungkanlah jika Allah belum selesai dengan hidup kita, berarti pelayanan kita belum selesai. Selama nafas masih ada, visi Tuhan masih ada, masa depan penuh harapan dan penuh dengan buahnya. Allah berkata, aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Sungai berbicara tentang penyegaran hidup baru, kemakmuran rohani. Mungkin pelayanan saudara mengalami kekeringan, jarang melihat jiwa baru, jemaat suam-suam atau saudara sendiri yang kehabisan sukacita. Janji Tuhan ini seperti hujan di tanah kering. Dia akan mengalirkan air hidupnya, Roh Kudus yang sanggup mencurahkan kembali sukacita dan kuasa yang kita butuhkan. Dialah sumber air hidup yang membuat kita tidak tawar hati. Kadang Allah memakai cara-cara yang tak terduga untuk menyegarkan kita. Bisa melalui retret, melalui teguran rekan sepelayanan, atau bahkan melalui tantangan baru yang memaksa kita lebih lagi berlutut dan lebih sungguh berdoa. Apapun ingatlah Tuhan tidak pernah bermaksud menghancurkan hambanya. Kalau dia mengizinkan padang gurun itu supaya kita melihat mukjizat jalan di padang gurun. Kalau dia mengizinkan kekeringan,
supaya kita mengalami mukjizat sungai di tengah padang pasir. Masa depan kita aman di tangan Tuhan, Sang Gembala yang baik. Mari melangkah ke masa depan dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan. Jangan biarkan berita-berita negatif atau tren kemerosotan spiritual membuat kita sinis. Ingat, harapan kita bukan pada keadaan dunia, tetapi pada janji Tuhan. Sekali lagi, harapan kita bukan pada keadaan dunia, situasi kita pada saat ini, tetapi pada janji Tuhan. Amsal 23 ayat 18 menguatkan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jika Allah sudah berjanji menyediakan jalan, tugas kita adalah mengikuti pimpinannya selangkah demi selangkah. Mungkin tidak semua pertanyaan terjawab sekarang tentang bagaimana gereja kita akan bertahan atau bertumbuh, tapi pegang janji dan terus berdoa serta bekerja. Ada pepatah yang mengatakan bagaimana kita memakan daging gajah. Kita mulai dengan satu gigitan, satu gigitan, satu gigitan. Jadi yang harus kita lakukan adalah lakukanlah satu langkah sesuai dengan pembinaannya. Serahkan rencana-rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia yang mengarahkan saat menghadapi keputusasaan yang pelayanan yang genting, cari kehendak Tuhan di dalam firman dan doa, bukan bersandar pada akal sendiri. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa pengharapan kita memang pada Tuhan yang memegang masa depan tersebut. Sebagai penutup, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, dari semua itu kita melihat bahwa Allah kita setia dan awal. Dari awal panggilan, sepanjang proses hingga pada pembaruan di masa depan. Dia yang memanggil Bapak dan Ibu sekalian pada mulanya pastinya tidak akan meninggalkan di tengah jalan. Dia memproses kita lewat setiap musim, termasuk musim kering, musim gagal, dan musim jaya. Semua untuk membentuk kita serupa dengan Kristus dan siap dipakai lagi. Dan dialah yang memperbarui kekuatan dan visi kita, bahkan memberikan masa depan yang lebih cerah daripada apa yang di belakang kita. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, apakah Tuhan sanggup memperbarui pelayananku yang sudah lesu ini? Jawabannya adalah pasti sanggup. Allah yang telah mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai selesai pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Janji ini memastikan bahwa ia tak akan meninggalkan proyeknya yang terbengkalai, menjadi terbengkalai, dan kita adalah proyek Tuhan yang sangat berharga. Gereja adalah milik Tuhan, keluarga dalam pelayanan pun milik Tuhan. Dia sanggup memulihkan apa yang rusak, mengganti abu dengan mahkota, dan memberi kita semangat yang baru. Percayalah di setiap musim pelayanan selalu ada fresh anointing, urapan baru, asal kita mau datang pada Tuhan setiap hari. Karena itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merespon Tuhan. Apabila Bapak dan Ibu merasa lelah, datanglah pada Yesus yang berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apabila Anda merasa bersalah akan kegagalan masa lalu, mohon ampunlah dan percayalah darah Yesus sudah membersihkan. Jangan mau lagi didera rasa tertuduh apabila Anda bimbang akan masa depan. Pelayanan Bapak dan Ibu, serahkan kekhawatiran itu di kaki Tuhan. Gantikan dengan pengharapan akan janjinya. Dan pagi ini, Tuhan memanggil kita semua untuk mempercayakan kembali pelayanan masa depan kita ke dalam tangannya. Dia berfirman, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bersediakah kita percaya dan taat? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang setia, terima kasih atas panggilan-Mu yang mulia bagi kami, hamba-hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini menoleh ke belakang, terus terikat pada masa lalu kami, pada kesuksesan yang membuat kami tinggi hati atau pada kegagalan yang membuat kami tawar hati. Hari ini, pagi ini, kami meninggalkan semua itu di kaki salib. Kami percaya Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Kami membuka hati kami untuk visi yang baru darimu.
Biar Engkau tunjukkan ya Tuhan, apa yang Engkau hendak kerjakan di tengah-tengah kami. Mungkin lewat cara yang tidak lazim. Kami siap taat. Kami percaya Engkau sedang menemukan benih baru. Meskipun kami belum melihat sebelumnya. Berikanlah kami iman dan kesetiaan untuk merawat apa yang Engkau percayakan. Dan Tuhan, kami taruh masa depan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Di padang gurun hidup kami, nyatakanlah jalan-Mu. Di kekeringan jiwa kami, alirkanlah sungai roh-Mu. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Sumber kekuatan dan visi kami. Pakailah kami sampai akhir untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Gembala Agung, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada